Umumnya tahun 2019 memang tidak terlalu baik karena industri penjualan roda 4 turun cukup dalam 11%. Namun demikian Adira masih bisa meningkatkan pertumbuhan aset kita menjadi aset kelolaan kita dari 51,3 triliun menjadi 54,8 triliun atau meningkat sebesar 7%. Nah, karena itulah pada akhirnya tahun 2019 juga kita berhasil meningkatkan laba bersih dari 1,8 triliun di tahun 2019 menjadi 2,1 triliun di 2019. Jadi itulah kenaikan dividen karena ada peningkatan dari profit kami. Oke Pak, saat ini banyak sektor yang memang terdampak oleh COVID-19, bahkan mungkin boleh dikatakan hampir semuanya. Seperti apa dampaknya untuk Adira sendiri, apakah sudah misalnya baik dari sisi bisnis maupun juga dari sisi operasional? Ya, jadi dari dampaknya tentu sudah terasa di pertengahan bulan Maret ya, dengan adanya COVID-19 sehingga social distancing, sehingga banyak juga kegiatan-kegiatan ekonomi yang menjadi terhenti. Jadi dengan demikian pun juga tentunya demand terhadap otomotif juga terpengaruh sekali. Ya. Jadi memang kita juga mengalami penurunan penjualan khususnya di bulan Maret. Seberapa besar Pak penurunan penjualan ini? Jadi sampai dengan bulan Maret penjualan Adira itu turun 11% dibandingkan dengan tahun lalu. Dan proyeksi Anda sepanjang tahun 2020 ini seperti apa untuk penurunan penjualan? Apakah akan terus berlanjut atau akan semakin memburuk? Kalau kita lihat kan keadaan sekarang ini kita belum lihat ujungnya ya. Jadi kita masih ada di pusaran wabah ini. Jadi sementara ini kita masih assess dampaknya sampai akhir tahun. Jadi belum bisa dibilang berapa pasti dampak terhadap sampai akhir tahun. Tapi kalau dari sisi operasional sendiri Pak, apakah misalnya ada pengurangan operasional atau seperti apa penyesuaiannya selama COVID-19 ini masih mewabah? Tentunya sekarang ini kita belum ada pengurangan apa-apa. Secara operasional kita juga sudah melakukan split operation, working from home, bahkan di kantor pusat sekarang ini kita hanya bekerja dengan critical function saja, plus hanya 10%. Sisanya 90% itu working from home. Dan juga kita lakukan business continuity planning di daerah-daerah, di cabang-cabang Adira tempat kita berada. Jadi ini memprioritaskan terutama kepada keselamatan pada karyawan Adira. Tapi dari sisi resiliensi sendiri atau ketahanan sendiri seberapa kuat Adira Finance bisa survive atau bertahan menghadapi COVID-19 ini dampaknya secara bisnis? Tentunya kita juga harus banyak menyesuaikan diri dan mengakses situationnya secara terus-menerus ya. Jadi tentunya kita harapkan Adira tetap bisa resilient seperti selama ini, selama 30 tahun kita banyak menghadapi krisis-krisis ekonomi dan sampai sekarang beruntung juga kita cukup bertahan.